Assalamualaikum anak-anak, kita ketemu lagi. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang materi bilangan berpangkat. Kita akan mempelajari pengertian dan sifat bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan sifat bentuk bilangan berpangkat dan operasi bilangan berpangkat. Yang kedua, memahami sifat dan operasi bilangan berpangkat 0. Dan yang ketiga, menghitung dan mengenal bilangan berpangkat bulat negatif. Baik, kita mulai. Bilangan berpangkat. Untuk rumus umumnya adalah jika A dipangkatkan dengan N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A sebanyak N faktornya. A disebut sebagai bilangan pokok atau basis, dan N disebut sebagai pangkat atau eksponen. Contoh, 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? Sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Ingat ya, bukan 2 dikali 3. Tapi 2-nya diulang sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah 8. Lalu dalam kurung negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Nah, kalau kalian lihat di situ negatif 4-nya dikalikan diulang sebanyak 3 kali. Maka sama saja dengan dalam kurung negatif 4 dipangkatkan dengan 3. Hasilnya adalah negatif 64. Lalu 2/3 dipangkatkan dengan 5. Berapa hasilnya? Nah, caranya adalah 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Maka hasilnya adalah 32/243. Lalu bagaimana kalau basisnya adalah bilangannya negatif? Ingat ya, basis itu angka yang di bawah. Contoh, dalam kurung negatif 2 dipangkatkan dengan 3. Maka caranya adalah negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 8. Lalu dalam kurung negatif 3 dipangkatkan dengan 4. Maka hasilnya adalah negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 81. Nah, dari dua contoh di atas kita bisa menarik kesimpulan. Jika bilangan berpangkat basisnya bilangan negatif dengan pangkat ya, jadi angka yang di bawahnya negatif, maka kesimpulan yang pertama adalah jika pangkatnya ganjil maka hasilnya adalah negatif. Ya, contohnya di situ adalah negatif 2 dipangkatkan dengan 3, pangkatnya ganjil ya. Jadi hasilnya adalah negatif. Yang kedua, apabila bilangan genap pangkatnya ya, maka hasilnya adalah positif. Contoh di atas adalah negatif 3 dipangkatkan dengan 4. Nah, 4 adalah genap ya. Jadi hasilnya adalah positif. Contoh, negatif 4 ya, dalam kurung negatif 4 dipangkatkan dengan 4.
hasilnya 256 ya. Lalu dalam kurung negatif 2 pangkat 5 sama dengan negatif 32. Lalu negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 27. Dan negatif 4 pangkat 4 sama dengan negatif 256. Nah, di sini ada beberapa tipe soal yang berbeda ya. Kita akan lihat perbedaannya. Untuk soal yang pertama, yaitu dalam kurung negatif 4 dipangkatkan 4, di situ terdapat tanda dalam kurung ya. Dalam kurungnya itu ada tanda negatif 4 ya. Lalu pangkatnya genap, maka hasilnya adalah positif. Nah, tadi aturannya, apabila bilangan basisnya negatif dipangkatkan dengan 4, maka hasilnya positif. Contoh yang kedua, dalam kurung negatif 2 dipangkatkan 5. Nah, di situ di negatif 2-nya ada tanda kurungnya. Ya, jadi nanti cara pengerjaannya adalah negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 5 kali. Nah, maka pangkatnya ganjil. Karena pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Sebaliknya berbeda dengan soal yang ketiga dan keempat ini, yaitu negatif 3 dan negatif 4. Nah, negatif 3 dan negatif 4 di situ tidak ada tanda kurungnya. Jadi tanda negatif di situ adalah sebagai tanda operasi ya, tanda operasi. Nah, jadi tanda negatif tidak dipangkatkan. Pangkat ganjil atau genap ya, maka hasilnya akan tetap negatif. Begitu ya. Jadi itu perbedaan antara soal 1, kedua, 3, dan 4. Baik, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat dari operasi bilangan berpangkat. Kita akan belajar tentang operasi pada perkalian. Satu contoh, 2 dipangkatkan 3 dikali dengan 2 dipangkatkan 2. Maka cara pengerjaannya adalah maaf, 2 pangkat 3 kita tulis dengan 2 dikali 2 dikali 2. Diulang sebanyak 3 kali, dikalikan lagi dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2. Nah, sama dengan kita buang ganda kurungnya, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Itu sebanyak 5 kali ya. Maka 2 pangkat 5. Nah, di situ 2 pangkat 5 itu bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2. Nah, kesimpulan dari soal di atas adalah jika A dipangkatkan dengan M dikali A pangkat dengan N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, di sini syaratnya adalah apabila bilangan basisnya sama, maka pangkatnya saja yang ditambahkan. Itu untuk perkalian ya. Yang kedua, operasi pada pembagian. Contoh, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Nah, untuk 2 pangkat 4 kita jabarkan menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Dikali sebanyak 4 kali ya. Dibagi dengan 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2. Nah, kita coret 2 yang di bawah dengan 2 yang ada di atas. Sisanya adalah 2 yang ada di atas ya, berarti 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah di sini 2 dipangkatkan dengan 2 karena di sini 2 kalinya
diulang 2 kali ya. Nah, kita dapat kesimpulan di sini. 2 pangkat 4 dari soal 2 pangkat 4 dikurangi 2. Maka kesimpulannya, jika A dipangkatkan dengan M dibagi A pangkat N, atau bisa ditulis A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, ini rumusnya ya. Jadi pada rumus pembagian syaratnya jika bilangan basisnya sama ya, jika bilangan basisnya sama maka kalian kurangi saja pangkatnya. Pangkat yang di atas dikurangi dengan pangkat yang di bawah. Untuk operasi yang ketiga, yaitu pada operasi pangkat dari bilangan yang berpangkat. Contoh, dalam kurung 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Nah ini ya, bilangan berpangkat lalu dipangkatkan lagi. Maka cara pengerjaannya adalah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Sama dengan kita jabarkan lagi, 2 pangkat 2 kita rubah menjadi dalam kurung 2 dikali 2. Lalu dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 itu dari mana? Kita lihat soalnya. 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan jika dalam kurung A pangkat M tutup kurung dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya kita kalikan dengan pangkat lagi ya. Operasi yang selanjutnya adalah operasi pangkat dari perkalian bilangan. Contoh, dalam kurung 2 dikali 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3. Jadi diulang 2 kali ya. Sama dengan, nah kita kumpulkan yang samanya 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Nah, karena 2-nya di sini diulang 2 kali, berarti sama saja dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, maka kesimpulannya, dalam kurung jika A dikali B tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Operasi yang selanjutnya yaitu operasi pangkat dari pembagian bilangan. Contoh, dalam kurung 2/3 tutup kurung dipangkatkan 2 ya. Jadi di sini pembagian atau pecahan dipangkatkan, maka cara pengerjaannya adalah 2/3 dikali 2/3. Jadi diulang 2 kali sama dengan 2 pangkat 2. Dari mana 2 pangkat 2 ini? Ini ya, dari 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali diulang. Lalu 3 pangkat 2. Nah ini 3 pangkat 2 itu dari 3 diulang sebanyak 2 kali. Maka kesimpulannya adalah dalam kurung A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ya, jadi yang pembilang dan penyebutnya semuanya dipangkatkan ya. Baik anak-anak, itu dulu video dari Bapak. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan di video berikutnya. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa belajar.
Assalamualaikum.